Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita sering berlari tanpa menoleh. Apa yang seringkali kita lakukan ketika kita berlari tanpa menoleh? Karena kita ingin mengejar dunia dengan segala kilauannya. Seolah umur kita, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itu masih panjang dan kita masih hidup begitu lama di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu yang kita miliki sesungguhnya sedang terhitung mundur. Artinya mendekatkan diri kita kepada satu kepastian, yaitu kematian. Hadirin yang berbahagia, proses kematian adalah merupakan perjalanan sunyi yang tak bisa ditawar oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat sakaratul maut menghampiri dan mendatangi kita, maka di saat itu nafas dari setiap kita terasa sesak. Mata kita itu memandang jauh sekali. Bahkan tubuh kita yang tadinya kuat tiba-tiba secara perlahan-lahan menjadi lemah. Dunia yang kita kejar, yang kita mau hidup selamanya di dalamnya, ternyata mulai menjauh dari diri kita. Keluarga yang kita setiap pagi pergi pulang malam untuk mencari nafkah dan memberikan kebahagiaan kepada diri mereka, ketika melihat kita dalam kondisi lemah dan kemudian nafas kita satu-satu terlihat nampak oleh diri mereka, maka apa yang mereka lakukan? Hanya bisa menangis sambil meratap kita. Dan kemudian uang yang kita punya, yang kita anggap bisa menolong kita dengan membayar dokter yang begitu mahal, ternyata dokter hanya bisa melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu bersifat terbatas pada keilmuannya. Sahabat-sahabat, teman-teman yang kita punya hanya sekedar datang melihat kita, lantas mereka kembali melakukan aktivitas mereka. Tetapi tak satu pun yang nantinya menemani kita masuk ke liang kubur kita. Kecuali ada dua perkara yang mengikuti kita. Yang pertama, amal kebaikan kita, dan kemudian yang kedua, amal keburukan kita. Suasana di alam kubur, jamaah, itu terasa gelap, terasa sunyi, bahkan di dalam kubur itu sepi. Maka disitulah hakikat kehidupan kita akan terungkap. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9, Allah tegaskan kepada diri kita, janganlah harta dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Artinya jamaah, perhatian dunia bisa membuat kita lupa untuk melakukan persiapan akhirat. Bahkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah permainan dan sendagura belaka. Dunia ini sesungguhnya bukan tujuan kita. Dia hanya tempat singgah di mana kita menanamkan amal soleh dan kemudian di akhirat kita memetik amal soleh itu.
Pada Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah tegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Iya. Karena kematian adalah kepastian mutlak bagi setiap dari diri kita. Bahkan Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa fungsi kehidupan kita? Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Maksudnya, tujuan kita adalah kualitas amal, bukan banyaknya pangkat jabatan dunia yang kita kejar. Bahkan di dalam ayat lain Allah tegaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba kematian itu, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang datang pada dirinya. Sehingga dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan yang kemudian selama ini kalian cari. Apa itu? Kematian yang selanjutnya akan menghentikan seluruh kenyamanan dunia yang kita kumpul. Suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang dikenal paling zuhud setelah para sahabat, itu sedang menangis dalam sujudnya. Seketika itu istrinya Fatimah binti Abdul Malik melihat kondisi sang khalifah di saat sujud kemudian menangis, lantas bertanya kepada sang khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Beliau menjawab dengan suara gemetar, "Aku memikirkan hari ketiga aku dimasukkan ke dalam alam kubur. Para sahabat dan keluargaku pasti pulang meninggalkan diriku sendiri. Mereka meninggalkan diriku dalam kondisi kesepian. Dan yang tinggal bersamaku hanyalah amal-amalku. Aku tidak tahu apakah nanti ia akan menolongku ataukah membinasakan diriku di saat aku berada di alam kubur tersebut." Maka mendengar apa yang disampaikan Khalifah Amirul Mukminin, lantas istrinya Khalifah Fatimah itu menangis mendengar jawaban tersebut. Lalu ia berkata, "Demi Allah, Engkau telah membuat aku mengingat akhirat yang lebih daripada yang pernah aku lakukan sebelumnya." Padahal Umar bin Abdul Aziz, seseorang khalifah yang memiliki kekuasaan, memiliki harta, fasilitas, pasukan dan kedudukan yang tinggi. Tetapi beliau memilih tidak sibuk dengan dunia yang pasti ia tinggalkan. Maka jika Umar bin Abdul Aziz takut akan akhirat, dengan sebegitu detailnya ia menyampaikan kepada istrinya, lalu bagaimana dengan kita yang masih sibuk mengejar dunia tanpa henti? Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sehingga ketika kita memahami apa yang sudah disampaikan di atas, tentu kita akan mendapatkan beberapa keutamaan dari pembelajaran di atas. Yang pertama, hati kita tentu akan menjadi tenang dan dijaga dari kegelisahan hidup. Yang kedua, diberikan kejernihan hati untuk memilih yang jauh lebih benar daripada yang salah. Yang ketiga, tentu akan dimudahkan menuju husnul khatimah. Yang keempat, kuburnya pasti dilapangkan dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amal baiknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, didekatkan kepada para malaikat dan rahmat Allah. Yang ketujuh, ditempatkan pada derajat yang tinggi di akhirat nanti. Jika kita mampu memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini dengan selalu senantiasa menjalankan perintah Allah dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka sadarkan diri kita, sesungguhnya dunia yang kita anggap indah ini adalah merupakan tempat yang menipu diri kita. Jangan membiarkan diri kita disibukkan dengan panggilan dunia, lalu membuat diri kita lupa bahwa kita hanya musafir yang singkat di dunia ini. Kita hampir sampai di ujung perjalanan kita, sementara kita belum menyiapkan bekal yang cukup dalam perjalanan kita. Boleh kita bekerja, teman-teman. Boleh kita menjadi orang yang kaya. Bahkan boleh kita menikmati dunia ini. Asalkan semuanya itu bukan tujuan kehidupan yang kita anggap kekal selama-lamanya di dunia ini. Sebab dunia ini pasti akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan masuk ke alam kubur dalam kesendirian kita, tanpa harta yang kita miliki, tanpa jabatan yang kita punya, bahkan tanpa keluarga yang kita cintai, kecuali amal kebaikan dan amal keburukan yang nanti menemani kita. Maka mulai hari ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita belajar menata ulang prioritas kehidupan kita. Sedikit sibuk dengan dunia, perbanyak sibuk dengan akhirat kita. Karena dunia pasti berakhir dan akhirat adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa mengalokasikan waktu kita dalam rangka berfastabiqul khairat kepada Allah, agar kita tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara dan kemudian akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mengerjakannya, dan kemudian memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas yang bersifat amal kebaikan yang kemudian menjadi jembatan mengantarkan kita menuju kepada pintu kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.